Shalom and good morning anak-anak teacher, how are you? Wah, teacher berharap kalian dalam keadaan baik dan senantiasa bersyukur karena masih bisa belajar dari rumah. Nah, hari ini bersama dengan teacher Julita kita akan belajar di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Before we start students, we want to pray. Okay, Jessica, you can lead us in pray. Close your eyes students. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to start our thematic lesson. Please bless us and guide us. In Jesus' precious name we pray to you. Amen. Okay, we want to read this verse together ya students, from 1 Corinthians 6 verse 19 until 20. 1, 2, 3, go. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at the price, therefore honor God with your bodies. Nah, dari sini kalau kita lihat bahasa Indonesianya, berarti tubuh kita ini sangat berarti anak-anak. Nah anak-anak, tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, di mana Tuhan menciptakan tubuh kita itu sangat istimewa. Jadi setiap kita itu sangat istimewa anak-anak. Nah, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Salah satu caranya adalah dengan memelihara kesehatan tubuh kita. Nah, salah satunya yang kita akan pelajari yaitu cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Kira-kira menurut anak-anak, bagaimana ya caranya kita memelihara kesehatan organ gerak manusia? Nah, ada yang tahu? Ya, kamu boleh komen ya. Nah, teacher akan menjelaskan beberapa hal yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba yang pertama kamu lihat gambar ini ya. Nah, di gambar yang pertama anak-anak, duduklah dengan posisi tegak. Nah, ketika anak-anak duduk, coba periksa sekarang ya, kalau anak-anak sedang duduk di rumah, bagaimana cara duduk anak-anak? Apakah sudah duduk dengan posisi tegak? Atau apakah anak-anak duduk dengan cara yang seperti di gambar sebelah kiri? Wah, ayo kita perbaiki sama-sama ya. Kita duduk dengan posisi tegak mulai dari sekarang. Nah, kemudian anak-anak, yang kedua adalah tidurlah dengan posisi telentang atau miring, dengan posisi tubuh diluruskan. Jadi ketika kita tidur, tidurnya itu alangkah baiknya kalau kita tidur itu lurus, posisinya lurus, posisi tubuhnya lurus. Nah, biasanya kan bengkok-bengkok ya. Nah, mulai dari sekarang kalau anak-anak tidur, baik tidur siang atau tidur pada malam hari, itu boleh dipraktekkan ya seperti yang ada di gambar. Kemudian anak-anak yang ketiga, ketika berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Bagaimana posisi tubuh tegak? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya, benar sekali, yang ketiga ya. Posisi tubuhnya tegak. Karena kalau misalnya berdiri dengan posisi tubuh yang tidak tegak, misalnya membungkuk, bisa lama-lama kebiasaan dan anak-anak bisa bungkuk seterusnya. Jadi perlu tegak. Jadi anak-anak mulai dari sekarang ketika berdiri atau berjalan usahakan tegak ya. Nah, dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang keempat, anak-anak teacher pasti sudah melakukannya dengan konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, jadi setiap hari usahakan konsumsi makanan yang bergizi untuk memelihara kesehatan tubuh. Kemudian yang kelima anak-anak itu adalah berolahraga secara teratur. Kemarin sudah banyak teacher baca di komentarnya teacher kalau misalnya anak-anak itu ada yang suka bermain sepak bola, ada yang badminton. Nah, bagus ya, ada juga yang suka bersepeda. Jadi setiap hari
bisa berolahraga. Jadi bersyukur ya masih bisa berolahraga meskipun pandemi berlangsung, tapi kita usahakan tetap olahraga baik di rumah ya. Lakukan hal-hal sekecil apapun, misalnya lari-lari di dalam rumah, tapi larinya lari di tempat ya. Nah, selain itu anak-anak, kita juga bisa merawat organ gerak kita dengan berupaya untuk duduk dengan posisi tubuh yang benar. Nah, untuk memahami posisi duduk yang benar, kita akan mendengarkan teman kita membacakan ya. Posisi duduk yang benar dan manfaatnya bagi kesehatan. Pernahkah kamu merasa punggungmu pegal karena posisi tubuh yang salah saat kamu duduk? Saat kita menulis dan membaca, tanpa kita sadari, posisi tubuh cenderung membungkuk. Posisi tubuh yang salah tidak hanya memicu punggung yang sakit, tetapi juga dapat mengakibatkan masalah pernapasan. Posisi tubuh yang salah saat duduk juga dapat mengakibatkan posisi tubuh saat berdiri tidak lagi tegak, bahkan lama-kelamaan cenderung membungkuk. Jadi, seperti apakah posisi tubuh yang benar saat duduk dan manfaatnya bagi kesehatan? Cara duduk yang benar antara lain sebagai berikut. Pastikan posisi tubuh sejajar dengan sandaran kursi. Duduk dengan posisi tubuh dan bahu tegak. Jangan memposisikan kursi maju ke depan dan menumpunya dengan tubuh saat duduk. Dan jika kita duduk dalam jangka waktu yang lama, regangkan tubuh ke depan atau ke belakang untuk membantu tubuh tetap aktif dan seimbang. Jika kita sudah tahu posisi tubuh yang benar, lalu apakah manfaatnya untuk kesehatan kita? Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diraih dari posisi duduk yang benar. Mengurangi sakit pada punggung dan leher, mengurangi kerapuhan pada tulang, mengurangi rasa lelah pada tubuh kita, membantu proses pernapasan, membantu proses peredaran darah, dan meningkatkan konsentrasi pada otak. Adakah begitu banyak manfaat dari posisi duduk yang baik bagi kesehatan kita? Jadi, jangan sampai terlambat. Membaca dan menulis dengan posisi tubuh yang benar. Nah, good job anak teacher, kamu sudah membaca tentang posisi duduk yang benar dan manfaatnya bagi kesehatan. Nah, anak-anak, waktu membaca tadi, kamu membaca sebuah karangan kan, berisi paragraf-paragraf. Nah, tentunya di paragraf itu terdapat ide pokok. Ide pokok itu yang membangun sebuah paragraf, yang menjadi dasar untuk kita bisa membuat paragraf ya. Jadi yang pertama tadi, kira-kira ide pokoknya apa? Nah, ya benar sekali, ide pokoknya posisi duduk yang salah. Kemudian paragraf kedua nak, iya, akibat duduk yang salah. Paragraf 3, cara duduk yang benar. Kemudian paragraf 4 yaitu manfaat dari posisi duduk yang benar. Wah, kamu sudah bisa ya menentukan ide pokok. Lalu teacher hanya mengingatkan, kalau kita membuat sebuah karangan, membuat sebuah paragraf, pertama-tama kita menentukan ide pokok terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, jika posisi duduk itu benar, maka tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi bagaimana jika posisi duduk kita salah, anak-anak? Nah, itu kita akan belajar tentang gangguan pada organ gerak manusia. Salah satunya adalah ketika posisi duduk kita salah. Kira-kira apa ya gangguannya? Nah, yang pertama itu adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk anak-anak. Jadi, biasanya orang-orang yang bungkuk yang biasa kita lihat itu karena kelainan tulang belakang.
yakni mungkin dulu posisi duduknya sering salah ya anak-anak. Nah, jika seseorang mengalami kifosis anak-anak, maka bisa terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Jadi kelihatan naik ya punggung bagian atasnya. Kemudian kalau dilihat dari samping, punggungnya seperti membulat atau menonjol. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui kalau kifosis juga menyebabkan kita sulit bernafas karena tekanan itu tertuju kepada paru-paru, tekanan yang membuat rasa sakit ya, dan itu membuat kita bisa susah bernafas ya. Jadi usahakan anak-anak posisi duduknya yang benar. Kemudian yang kedua, anak-anak ada namanya lordosis. Lordosis merupakan gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Nah, kondisi ini anak-anak merupakan kebalikan dari kifosis atau yang bungkuk tadi ya. Nah, ciri penderita lordosis, punggungnya lebih rendah serta perut dan bokongnya terlihat lebih menonjol. Nah, hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit juga. Jadi lagi-lagi ya, semuanya itu menimbulkan rasa sakit. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya skoliosis. Nah, skoliosis itu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jadi skoliosis itu tulang belakangnya melengkung ke arah samping. Nah, jika dilihat dari belakang anak-anak, tulang belakang itu membentuk huruf S biasanya. Ya. Nah, itu dia gangguan-gangguan yang bisa mengganggu organ gerak manusia ya anak-anak. Jadi, Miss ingatkan lagi untuk anak-anak supaya tetap menjaga tubuhnya, karena tubuh ini pemberian Allah ya. Kita sudah belajar tadi di ayat yang kita baca bahwa kita perlu menjaga tubuh kita. Nah, salah satu caranya sudah teacher beritahu di pembelajaran kita ini. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, saat ini kita juga akan melihat bagaimana sih cara menggambar komik. Nah, komik adalah gambar ilustrasi. Jadi salah satu bentuk gambar ilustrasi yang di dalamnya akan memudahkan pembaca untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Nah, dalam komik ada urutan gambar yang semuanya akan membentuk jalinan cerita anak-anak. Nah, cerita komik bisa kamu buat sendiri anak-anak. Nah, bisa kamu lihat seperti contoh yang saya tampilkan atau contoh yang ada di bawah buku kamu. Oke, hari ini kita sudah selesai belajar anak-anak. Tidak ada hari ini ya, jadi kamu boleh mengerjakan tugas tematikmu yang ingin kamu kirimkan ke teacher masing-masing ya. Kemudian hari ini kita sudah selesai. We want to close our lesson. We want to pray. Okay? Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to finish our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you students. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, oke? God bless you.